Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi pada pertemuan ke-8 dari kelas tadbik. Silakan mungkin bisa dibaca dulu. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innahu tahirun ghair fa innahu tahirun ghaira tahurin hisiyan kanat taw kanat taghayyaru au taqo au takdiriya ka'anna ikhtalato bil ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi kama alwar kama alwardi. Ka Gimana sih? itu huruf jar. Kama ilwardi munqati'il raihati wal ma'i mustamali. Fa innahu tahirun. Ini nyambung dari sini. Inna ini apa namanya inna? Salah satu inna wa akhwatuha. Inna ini masuk bagian dari amil nawasi. Nawasib. Apa saja saudaranya inna? Inna ana lupa. Inna, la, kana, laita, la, Iya, iya. Jadi amil nawasi itu ada 3 jenis. Amil nawasi. Kenapa dinamakan nawasi? Nawasi itu artinya kan adalah perusak. Jadi amil nawasi itu sebenarnya adalah amil yang merusak hukum bacaan dari mubtada dan khobar. Yang awalnya mubtada dan khobar itu selalu dibaca rofa, ketika kemasukan amil nawasi maka akan berubah. Amil nawasi itu ada 3. Yang pertama adalah kana dan saudaranya. Yang kedua adalah inna dan saudaranya. Yang terakhir adalah donna. Yang mana pengamalannya ini berbeda-beda. Kalau kana itu tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Jadi kalau ada contoh, misal kita buat contoh Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Ketika kemasukan kana, maka cara bacanya menjadi apa kalau kemasukan kana? Zaidun qaiman. Zaidun qaiman. Karena pengamalannya kana adalah tarfa'ul isma atau mubtada wa tansibul khobar. Jadi isim atau mubtadanya dibaca rofa tetap, hanya saja khobarnya yang awalnya rofa itu dibaca masuk. Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Saudaranya kana apa saja? Mungkin masih ingat saudara-saudaranya kana ada apa aja? Banyak Ustadz, cuman lupa. Kana, beta, soro, laisa, dolla, Iya, amsa, bata, abha, asbaha, mazala, mabariha, mafatiha, mamfakka. ma'afaka. Iya. Kalau
Karena tarfa'ul isma wa tansibul khobar, maka kalau inna itu kebalikannya. Maka cara bacanya kalau inna, Zaidan qaimun. inna zaidan qaimun. Sementara kalau dena itu nasab semua, maka menjadi zaidan qaiman untuk inna, untuk dana. Kemudian fa innahu thahirun. Ketika inna itu sambung dengan hu, maka hu di sini menjadi isim, tetap menjadi isimnya inna. Hu ini menjadi isim. Sementara tohirun menjadi khobarnya inna. Kemudian itu dibaca ghairu apa ghairau? Ghairu. Jadi ini bacanya ghairu, menjadi naat dari tohirun. Tohirun ghairu tohurin. Sementara lafaz tohurin menjadi mudhof Mudhof ilaih. hisyan. Hisyan di sini jadi apa kedudukannya? Maf'ul bukan ya Ustaz? Kalau mau jawab maf'ul, maka mana fiilnya? Tarkib seperti ini biasanya sering dijumpai. Isian kana atau ghayuru atau takdirian. Di sini menjadi khobarnya kana, tapi ada di depan. Ini kananya, ini taghayyuru isimnya kana, isian khobarnya kana. Takdirian atau ke isian juga jadi khobar. Jadi isian kana at-taghayyuru au takdirian. Jadi yang pertama isim ya khobar, taghayyur menjadi isim, takdirian juga jadi khobar. Ini taghayyuru. Taghayyuru ini dari fi'il madhi apa? Kira-kira taghayyuru dari fi'il madhi? Tagoyuro, Ustaz. Dari fi'il madhi taghayyara, bukan taghayyur. Oh iya. Kalau fi'il madhinya taghayyara, bentuknya harokat fathah. Kalau bentuk masdarnya, ianya itu harokatnya dhamma. Jadi taghayyara ya taghayyara taghayyuron. Seperti contoh ta'allama fi'il madinya. Kalau masdarnya ta'alluman. Kemudian ini ada sedikit contoh yang keluar kaidah. Harusnya huruf jar itu kan masuk pada kalimat isim. Cuma dalam contoh ka'anikh talato, ini K-nya ini adalah K huruf jar. Hanya saja masuknya kepada fiil yang didahului oleh an. Seperti ini boleh karena kadang kalimat fiil ketika didahului oleh an itu bisa diperumpamakan seperti masdarnya. Maka ketika ada an lalu disambah dengan k huruf jar ini nggak apa-apa. Secara mahal ini mahalnya mahal jar karena kemasukan huruf jar. Tapi secara lafat ini mabni karena ini fiil ikhtalato fiil ikhtalato kira-kira fiil apa?
Fi ilmadi Ustaz. Madi. Talqa bil madi. Ikhtalato bil ma'i, huruf jar, bil ma'i majrur. Failnya ikhtalato mana? Ma'inya. Kalau bil ma'i jadi fa'il itu nggak bisa karena ada ba-nya. Fa'il itu kayak harus rofa. Berarti lafaz yang mungkin itu adalah opo. Kanif talato bil ma'i ma opo barang. Jadi ma-nya ini yang menjadi fa'il dari ikhtalato. Kenapa gak menggunakan domir opo huwa? Karena lafaz setelah ikhtalato itu masih ada yang bisa dijadikan fa'il. Makanya gak perlu dijadikan domir. Fa'ilnya gak perlu berupa domir. Kanif talato bil ma'i ma yuwafikuhu. Yuwafikuhu menjadi silah dari ma isim mausul. Aitnya adalah Akhirnya domir hu Ustaz. domir. Ini gini ya. Dalam lafaz yuwafikuhu itu ada fa'il, ada maf'ul. Kira-kira fa'ilnya kembali kemana, maf'ulnya kembali kemana? Di sini ini ada opo. Di yuwafikuhu ini ada fa'il, juga ada maf'ul. Maf'ulnya menjadi maf'ul. Kira-kira domirnya itu kembali kemana? Yang mana kembali kemana fa'ilnya? Maf'ulnya kembali kemana? Cara menentukan kayak gini bisa lihat lafaz sebelumnya. Kalau artinya paham mungkin lebih mudah. Ikhtalato bercampur. Seperti ketika ada sesuatu yang bercampur dengan air, terus yuwafiku yang sesuai, yang cocok. Yang cocok tinggal kalian reka-reka saja kalau mau diterjemah. Apakah ma yang cocok dengan air di dalam sifatnya atau air yang cocok dengan ma di dalam sifatnya? Bisa dipaham maksudnya? Dikit-dikit Ustaz. Jadi dalam contoh ini ma opo barang yuafiku kang nyocoki opo ma, punya ini ke ma, bukan hunya tapi domir failnya kembali ke ma, kemudian hunya ini maf'ul ini kembali ke alma. Sementara yang disebut aid itu adalah ini. Opo huanya ini, domir huwa yang disimpan, bukan domir hu yang ini. Jadi kalau diterjemah, seperti bercampurnya sesuatu yang sesuai dengan sifatnya air. Fi sifatihi, ing dalem piro-piro sifati. Di sini kembali kemana? Ke ma apa ke ma? Ma, kemak ya. Di sini ke fi sifatihi, ing dalem piro-piro sifati ma, kembali ke ma. Contohnya, kama il wardi, ini huruf jar, majrur, mudhaf ilaih. Al wardi menjadi mudhaf ilaih. Al munqati di sini Jadi sifat Ustaz. menjadi sifat. Al munqati Ar-raihata. menjadi apa?
jadi maf'ul. dari. Al-munqati. Kenapa gak dijadikan sifat? Eh, oh iya ya. Ya enggak, saya nggak menyalahkan, saya cuma nanya. Kenapa gak dijadikan sifat? Tidak sesuai Ustaz karena roihati itu mu'anas ya. Roy hatiman, mengkoti mudakar, maka gak cocok kalau dijadikan sifat. Ya, Maka roy ini dijadikan maf'ul. maf'ul dari. Al-munqati. Kenapa maf'ul? Kok bukan fa'il? Eh, Gimana? seperti air mawar yang terputus apa? Yang terputus apa baunya? Apa yang terputus ing baunya? Cara menentukan itu jadi fa'il atau maf'ul, tinggal lihat isim fa'il atau maf'ulnya ininya. Kira-kira lafadz mungkoti itu perlu maf'ul apa enggak? Kalau nggak perlu maf'ul, maka berarti jadi fa'il. Dalam contoh ini nggak perlu maf'ul. Al-munqati'i ar-raihatu. Bisa dibaca gitu. Jadi fa'il dari al-munqati'i. Ada juga tarkib ini dijadikan idofah. Cuma ini termasuk idofah yang sedikit berbeda dari kaidah asal. Kaidahnya kalau idofah itu kan nggak boleh ada al. Sementara al-munqati ini ada alnya. Ini disebut dengan idofah yang beral. Ada yang menjadikannya idofah. Kama ilwardi al-munqati irroihati. Gitu, ada yang baca gitu. Ada yang baca al-munqati arroihatu. Kalau roihatu berarti jadi fa'il dari munqati'i. Misal contoh fa'il ya apa? Lafad al-Madinatul Munawwarah. Ini kebanyakan dijadikan idofah. Al-Makkatul Mukarramah. Mekah Mukarramah Madinatul Munawwarah. Ini kebanyakan dijadikan idofah. Meskipun mudofnya beral. Kan syarat dari mudof itu kan nggak boleh beral ya. Nggak boleh ada al, nggak boleh ada tanwin, nun tasniyah, nun jamak. Cuma ada mudof yang beral. Itu menyalahi kaidah, bukan menyalahi kaidah. Betul, hanya saja gak sesuai, gak sama dengan kaidah yang umum digunakan. Kemudian walma, ini atau kemana? Waw huruf ataf. Walma il musta'mali, ini atafnya kemana? Ke kama wardi. Atafnya ke ma'il wardi, walma il musta'mali. Hmm. Coba ini dibaca lanjutannya. Pak Inlam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam yamna itla kusmil ma'i alaihi bi antana tagay tagayyuruhu bitahiri yasiron au bima yuwafiqul ma'i fi sifatihi Terus, wa qaddira mukhalifan walam yughayyirhu fala yaslub wala yaslub. tahuriyatuhu bahwa mutahhirun li ghairihi.
Fa illam yamna, fa-nya ini fa apa? Fa tafrek. Fa tafre. Berarti ini cabang dari fa illam yamna. Berarti ini dari sini. Nah, yamna yang ini berarti. Yamna itlaqos bil ma'i alaihi. Fa illam yamna, kalau tidak berubah, kalau tidak mencegah, tidak fa illam yamna, ini fa-nya tafre, in sartiyah. Nah, ini in sartiyah. Jawabnya mana ini? Ini agak jauh jawabnya nih. Coba dicari jawabnya. Ciri-cirinya itu didahului oleh fa. Ciri-cirinya gimana, Ustaz? Didahului oleh fa. Bahwa mutahhirun li ghairihi. Hmm, fahuwa mutahhirun li ghairihi. Betul. Ini ke sini. Ini sih jawabnya. Apabila tidak, maka hukumnya mutahhir li ghairihi. Hmm. Lam termasuk dari Amil jawazim. amil jawazim. Maka di sini dibaca Yamna. yamna tanda jazmnya dengan sukun. Ini menjadi Di fa'il. ini ya saya coba baca ini kemarin. Bima bisyai'in khaladau minat tahirati taghayyuran yamna'u itlaqos mil ma'i. Jadi yamna'u itu muta'addi butuh pada maf'ul. Oh. Dalam contoh ini yamna'u opo taghayyur perubahan yang mencegah apa perubahan terhadap kemutlakan nama air. Ini kan ya dari awal. Maka kalau di sini fa'il lam yamna, maka fa'ilnya adalah sama kayak yang ini. Fa'il lam yamna opo taghayyur itlaqos mil ma'i menjadi maf'ul. Fa'il lam yamna itlaqos mil ma'i alaihi. Ba ini namanya ba apa? Bisa ba jar atau kalau contoh ini ba itu namanya ba taswir. Ba sawwaro yusawwiru taswiron, penggambaran. Jadi ketika ada hukum lalu dicontohkan bi, bi-nya itu ba huruf jar yang berfaedah untuk menggambarkan. Gambarannya seperti apa? Perubahan yang tidak merubah, yang tidak mencegah kemutlakan air, bi angkana taghayyuru. Ini namanya ba taswir. Jadi adanya ba di sini itu menjelaskan menjelaskan dari ini. Perubahan yang tidak mencegah kemutlakan air itu seperti apa? Biangkana taghayyuru bitohiri yasiron. Oh. Jadi huruf jar itu kadang memiliki beberapa fungsi makna. Bi angkana, karena ini termasuk amil Amil nawas. Amil Awasi. isma wa tansibul khobar. Di angkana, maka ini menjadi isimnya bacanya taghayyaru apa taghayyuruhu. Taghayyuruhu. Kalau berupa isim maka dibaca
taghayyuruhu. Biangkana taghayyuruhu. Bitahiri. Khobarnya kana mana? Khobarnya kana dibaca nasab. Mana khobarnya? Yang bitahiri itu Ustaz. Yasiron. Ini Yasiron. di khobarnya kana itu bisa berupa dorof atau jar majrur. Kalau memang nggak ada lagi lafaz yang bisa dijadikan khobar. Kalau dalam contoh ini, meskipun ini ada jar majrur, tapi di sini masih ada lafaz yang bisa dijadikan khobar. Ini tandanya apa kok ini dibaca nasab? Ini tanda nih. Isim kalau nggak beral dan dibaca nasab itu pasti berakhiran alif. Yasiron. Contoh ini lagi mukhalifan. Jadi kalau nggak ada harokatnya misal ini pasti kita tahu baca nasab karena ini ada alifnya. Kalau nggak ada alifnya, maka itu bisa rofa, bisa jar. Contohnya ini, mutohhir. Ini jangan dibaca mutohhiron karena jelas salah. Cara bacanya mutohhirun atau mutohhirin. Kalau ini bacanya mutohhiron, pasti ada alifnya di sini. Itu penulisannya. Kalau isim itu tidak beral dan tidak mudhof. Contohnya ini takdirian. Ini pasti nasab sudah karena ada alif. Hisian, ada alif. Jangan dibaca hisiyun atau hisiyin karena sudah ada alif. Bisaiin. Tuh contoh. Ini salah satu ciri secara lafadz ya. Meskipun kita nggak tahu kedudukannya, kalau udah ada alifnya maka baca nasab gitu aja. Masalah kedudukan nanti. Dalam tarkib ini biangkana taghayyuruhu opo menjadi fa'ilnya dari isimnya kana bitohiri jar majrur yasiron menjadi khobar dari kana bitohiri aw atof atau kemana? Cara mencari atof itu kalau disesuaikan lafadznya. Biasanya kalau ada huruf jarnya berarti atofnya ke yang ada huruf jarnya gitu. Kalau ada wawunya maka ke wawu. Kalau isim ke isim, fi'il ke fi'il. Maka dalam contoh bima yuafiku ini cocoknya diatofkan ke Kebian kana. nah itu gak cocok. Kenapa gak cocok? Angkana itu fi'il, sementara ma itu isim gak cocok. Maka cocoknya ini kita atofkan ke bitohiri. Ketika perubahan itu disebabkan sesuatu yang suci dan sedikit berubahnya, atau berubahnya dengan sesuatu yuafiku menjadi apa? Silah. Yuafiku apa ma alma'a ing banyu atau berubah sebab sesuatu yang sesuai dengan air dalam sifatnya. Wa kuddiro lan den kira-kira akan apa tawayur mukhalifan ini jadi hal. Kenapa kok dijadikan hal? Karena ini yang paling cocok jadi hal. Kalau jadikan maf'ul gak cocok. Kenapa gak cocok? Karena kudiro itu isim majhul. Kudiro itu kan majhul ya. Fi'il madi yang mabni majhul. Kalau majhul itu biasanya maf'ulnya udah gak ada. Makanya dijadikan hal. Kok gak dijadikan maf'ul mutlak dan lain-lain? Ini lebih cocok dijadikan maf'ul, dijadikan hal karena berupa isim sifat. Ketepatan di sini berupa isim fa'il, ikut wazan mufa'ilun. Karena isim fa'il, maka lebih cocok dijadikan hal.
Wa qaddara mughalifan wa lam yughayyirhu fala yaslub tahuriyatahu. Fala yaslub wa lam yughayyir, ini fa-nya ini fa atof, yaslubu atofnya yughayyiru, lam amil jawazim. Yughayyiruhu, hu ini domir mahal apa? Mahal nasab, Ustaz. Mahal nasob. Kalau ada domir nyambung ke fiil, maka mahalnya nasob. Falam yaslub tahuriyah, ini tahuriyah. Tahuriyatahu Kenapa tahu? sebagai maf'ul. Kok gak dijadikan fa'il? Maka tidak mencabut apa-apa. Karena domir fa'ilnya berupa domir yang disimpan. Kalau teman-teman masih belum bisa menentukan domir yang disimpan, maka ini ciri-cirinya. Yaslub ini huruf mudhora'nya mudzakkar ya. Sementara tahur ya tahu ini lafadz yang muannas. Kalau fa'il itu harus sesuai dengan fiilnya. Maka tahur ya tahu itu jadikan maf'ul. Misal saya contoh gini. Doroba in Zaid. Ini gimana cara bacanya ini? Ini nama wanita, ini nama laki-laki. Gimana cara bacanya? Doroba. Yang menjadi fa'il yang mana? Lafat Hindun apa Zaidun? Zaidun, Ustaz. Zaidun. Karena doroba itu mudzakkar. Maka fa'ilnya juga harus mudzakkar. Jadi gak ngaruh meskipun di depan. Tapi kalau beda mudzakkar muannasnya maka kurang cocok. Gak bisa dijadikan fa'il. Makanya dalam contoh doroba ini, doroba Hindan Zaidun. Gitu cara penentuan fa'ilnya. Sama kayak di sini. Fala yaslub tahuriyatahu. Yaslub di sini merupakan fi'il mudhari yang menunjukkan mudzakkar. Sementara lafaz setelahnya itu lafaz muannas. Kalau sudah ada perbedaan gini, maka gak cocok kalau dijadikan fa'il. Kemungkinan besarnya itu menjadi maf'ul dan fa'ilnya disimpan. Fahuwa muka utawi nipu. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan yang bertanya dulu. Rofi ada pertanyaan? Insya Allah cukup, Ustaz. Udah dipaham ya? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri pertemuan malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz.